Dalam bukunya yang berjudul Detik-Detik yang Menentukan, B.J. Habibie mengungkapkan banyak hal di seputar kejatuhan Pak Harto yang selama ini menjadi misteri. Memoir yang ditulis berdasarkan ingatan itu menuai protes dari Prabowo maupun Wiranto, terutama soal isu rencana kudeta. Pak Bibi, di dalam buku ini Anda juga mengungkapkan satu hal yang relatif sensitif, yaitu ketika ada sebuah gerakan tentara dan diduga kuat adalah dari Kostrad, kemudian Pangap, waktu itu Pak Wiranto, melaporkan kepada Anda bahwa ada gerakan tentara dari Kostrad ke istana dan juga ke kawasan Kuningan di rumah Anda. Dan rumors yang muncul waktu itu adalah gerakan kudeta. Reaksi Anda waktu itu bagaimana? Reaksi saya adalah saya memberikan petunjuk kepada Pangap untuk segera sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti. Dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan-pasukan Kostrad ke tempatnya masing-masing. Di buku ini Anda perang batin. Anda menduga-duga apakah laporan ini benar atau tidak. Kemudian Anda berkesimpulan, ya benar, ada upaya kudeta. Bagaimana Anda bisa secepat itu memastikan bahwa memang laporan itu benar? Pertama, saya tidak berasumsi adanya kudeta. Tapi Saya berasumsi bahwa adanya gerakan yang tidak sesuai dengan struktural. Kan saudara harus tahu bahwa kepada saya disampaikan oleh Pak Harto bahwa dia mau mengundurkan diri hari Sabtu. Padahal dipercepat. Saya lagi rapat dengan sidang ad hoc paripurna bagian ekonomi dan 4 Mengko di Kuningan. Nah, Pak Wiranto datang mau bertemu dengan saya. Saya tidak mau diganggu karena saya konsentrasi memikirkan keadaan dan saya membuat catatan-catatan apa yang harus dilaksanakan ada dalam buku itu. Nah sekarang, keesokan harinya waktu saya terima Pak Wiranto itu mendapat petunjuk dari saya. Segera diperhatikan bahwa tidak ada yang boleh bertemu dengan saya tanpa koordinasi dengan Anda. Memang waktu karena Pak Prabowo itu mungkin ya dekatlah dengan presiden. Jadi dia normal saja masuk ke presiden. Kata bapaknya kan, bapak mertuanya normal saja, wajar, tidak bisa disalahkan. Nah, tetapi makin lama makin naik, makin lama tentunya ya tidak sesuai lagi dengan Sumpah Prajurit. Itu saya harus koreksi. ya, Koreksi itu ada petunjuk. beberapa hari kemudian Pak Prabowo datang kepada Anda, dia merasa tersinggung atas pencopotan itu. Dia merasa Anda sudah menghina keluarga Sumitro dan juga keluarga Soeharto. Benar. Bagaimana kejadian? Ya, waktu itu saya baru saja mengumumkan susunan kabinet. Saya masuk ke ruang kerja presiden. Dan saya masuk ruang kerja presiden, tempatnya Pak Harto, di mana saya boleh dikatakan hampir seperapat Hidup abad. Anda Masuk ke situ, keluar masuk. Dan di tempatnya di mana Pak Harto itu duduk. Dan saya tahu di mana saya duduk. Saya tidak tahu duduk di mana saya ini. Jadi bingung. Karena sekarang mau duduk cepat-cepat tuh kualat nanti gimana. Jadi saya mikir 2 kali sampai protokol. Pak, silakan duduk. Saya bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk. Ya, so what? Saya kan manusia biasa. Terus tiba-tiba datang protokol. Mengatakan, Pak, Pangkostrat mau bertemu dengan Bapak. Saya bisa mengatakan tidak mau. Tapi tidak saya laksanakan. Alasannya juga dengan perasaan. Alasannya pertama, ayah kandung dari
Prabowo adalah idola saya. Sejak saya di SMA. Pak Sumitro. Dan saya tahu bahwa keluarga itu sangat intelektual. Dan kedua, Prabowo itu dekat dengan saya idolanya Prabowo. Ah. Jadi di dalam hal itu, saya terus berpikir, ya saya tidak konsekuen ini. Karena menerima tidak ada permintaan, persetujuan dari anu. Tapi saya memberanikan diri untuk mengambil karena alasan tadi itu, plus alasan mungkin ada titipan dari ayah mertuanya. Yang saya mau bertemu tidak bisa bertemu. Begitu kan? Ya. Jadi, saya oke dah, atur saja. Prabowo mengatakan sama saya waktu itu, karena dia bebas dengan saya kan, bisa baca situ, tapi dia bilang, Anda ini presiden apa? Naif. Saya jawabnya, masa bodoh. Yang penting saya presidennya, saya menentukan. Finish. Dan bagi saya tahu banyak yang mengatakan, Habibie kan tukang aja bisa buat kapal terbang. Dan tadi mejanya penuh dengan kapal terbang. Teknologi. Yang lain dia nggak ngerti itu. Nah, itu bagi saya mungkin keuntungan. Jadi tidak saya merasa dihina. Tidak. Wah, untung dong. Dalam tayangan episode detik-detik yang menentukan itu, Habibie juga membeberkan perlakuan Pak Harto, termasuk penolakan Pak Harto untuk bertemu dengannya. Apa yang terjadi pada saat itu? Karena Anda menggambarkan terjadi perdebatan yang hangat, seru. Penyusunan kabinet cepat bisa kita sepakati. Tetapi kepada saya disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa beliau nanti kabinet yang sudah disusun itu keesokan harinya akan diumumkan di Istana Merdeka. Dan saya diminta hadir mendampingi beliau sebagai wakil presiden. Oke, standing procedure. Setelah itu beliau mengatakan nanti hari Jumat saya tanggal 22 Mei akan melantik di Istana Negara. Melantik kabinet. Supaya saya ikut mendampingi standing procedure. Oke. Terus beliau mengatakan, hari Sabtu saya akan panggil pimpinan MPR, DPR. Terus saya mengatakan, itu bagus. Sudah waktunya. Mereka... Bagus, supaya Bapak dengar sendiri aspirasi rakyat dari wakil-wakilnya. Tapi kemudian ada... Terus dia sampaikan, nanti setelah saya terima mereka, saya akan menyampaikan bahwa saya akan mengundurkan diri. Di situ saya mengatakan, tidak benar begini. Di sini ada adegan yang saya mau gambarkan dulu. Bagaimana ketika Pak Harto menyatakan itu, Pak Habibie terhenyak sesaat sambil memikirkan, menunggu kata-kata dari Pak Harto, bagaimana dengan wakil presiden? Iya. Benar. Bagaimana itu ceritanya? Banyak di buku itu. Tapi saya cerita karena ditanya. Jadi waktu itu, saya bilang, Pak, harus begini. Kita kan masih bisa menyelesaikan. Terus saya tunggu. Saya tahu bahwa Pak Harto itu seorang, maafkan, Ahli strategi dan tajam otaknya dan pinter. Dan banyak persamaan juga dengan diri saya sendiri. Karena itu kalau kita berbicara, it's okay. Jadi dia tahu peran daripada wakil presiden. Jadi tidak satu paket. Tidak satu paket. Dia harus tahu karena dia pernah menjelaskan saya kok. Kalau artinya presiden jadi mundur, belum tentu wakil presiden harus mundur, begitu kan? Dia tahu. Bukan belum tentu tidak boleh mundur. Oh, tidak boleh. Kalau dalam keadaan sehat kan, iya. Kecuali wakil presidennya memang tidak mampu.
Bayangkan, pada tanggal 20 ketemu, 21, 22, dan katanya 23 tiba-tiba berubah ingin mundur. Tanpa menjelaskan mengapa Pak Harto ingin mundur. Dan jawabannya sampai saat ini Anda tidak tahu ya. Tidak. Yang menarik juga bahwa sesudah itu, Anda selalu ingin bertemu dengan Pak Harto. Tapi hanya satu kali ketika ulang tahun, sehari menjelang ulang tahun ke-77 waktu itu ya. Anda baru sekali aja diterima melalui telepon. Apa isi percakapan telepon waktu itu Pak Habibie? Waktu itu saya telepon, saya bilang, Pak, saya ini membutuhkan pertemuan dengan Bapak. Laksanakan tugasmu sebaik-baiknya. Nah, dan dalam hal itu, tapi saya butuh ketemu Pak. Tidak. Kita ketemu secara batin saja. Baik. Dan beliau mengatakan, sudah, saya sudah tua, hanya bisa mengantar sampai sini saja. Laksanakan tugasnya. Jadi, hubungan saya dengan pribadi dengan Pak Harto tidak Tidak pernah ada masalah. ada sesuatu yang kerikil atau tidak ada. Di halaman 300 buku Anda menulis bahwa sejak diangkat menjadi presiden, menggantikan Pak Harto, artinya 6 tahun lamanya sampai saat ini, Pak Harto belum juga mau bertemu dengan Anda. Upaya sudah Anda lakukan untuk bertemu. Bisa Anda ceritakan, apakah itu benar? Benar. Mengapa Pak Harto sampai sekarang belum juga mau menerima Anda? Yang bisa menjawab pertanyaan itu ada satu orang, Pak Harto. Kejatuhan Presiden Soeharto memiliki banyak versi, termasuk soal penggantian Pak Harto oleh Habibie, yang konon Pak Harto merasa kecewa pada Habibie karena tidak ikut lengser bersamanya.